Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita dengan KD 3.2, pembahasan dari tugas yang sudah kamu kerjakan kemarin. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang Ibu ingatkan kembali. Untuk tugas sudah dikoreksi sebagian kelas. Catatan dari hasil koreksian Ibu dari tugas yang kamu kirimkan, beberapa memang sudah mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kemudian hal yang terpenting ketika mengerjakan tugas adalah harus mengerti terlebih dahulu apa tugas yang harus kamu kerjakan. Dibaca benar-benar, dipahami, sesudah itu baru dikerjakan. Karena dilihat dari tugas yang kamu kirimkan, ada beberapa tugas yang tidak ditanyakan tetapi di situ diberikan jawaban atau dilaporkan atau dikirimkan atau ditulis jawabannya. Nah, itu kan hal yang mubazir menurut Ibu, tidak Ibu nilai. Karena yang dinilai adalah sesuai dengan jawaban yang ditugaskan. Kamu bisa mencermati kembali tugas yang ditulis di Google Classroom. Pada dasarnya tugas itu adalah kamu diharapkan bisa menyimpulkan atau membuat resume catatan dua hal saja, yaitu tentang struktur teks yang pertama, yang kedua adalah ciri kebahasaan teks rekaman percobaan. Jadi ada dua hal. Satu, struktur teks rekaman percobaan. Yang kedua adalah ciri kebahasaan teks rekaman percobaan. Namun ada beberapa orang lain-lain dimasukkan lagi ke sini. Padahal yang kamu tulis, yang kamu temukan, yang kamu resume adalah dua hal ini saja. Untuk tugas seterusnya, Ibu ingatkan harus mengerti dengan soal baru dikerjakan. Artinya memang butuh ketelitian dan sungguh-sungguh untuk mengerjakan membaca soal. Hilangkan kebiasaan meminta jawaban. Kalaupun ada, itu bentuknya berdiskusi, bertanya jawab. Apa jawaban ini, apa ini, itu yang diharapkan. Bukan mengambil, mengcopy paste jawaban teman. Ya salah satu, ya salah semua. Nah, itu yang Ibu harapkan ke depannya. Lanjut kita nak ya. Jadi akan Ibu uraikan dua hal ini. Artinya dari apa yang Ibu sampaikan ini nanti buat catatan kembali. Ya, buat catatan kembali karena pada KD 4.2 nanti apa yang Ibu sampaikan ini adalah landasan teori atau cara untuk mengerjakan pada materi 4.2. 4.2 nanti kamu menulis. 3.2 kamu mengetahui struktur. Kemudian 4.2 kamu nanti menulis berdasarkan struktur yang kita pahami sekarang. Artinya kalau tidak paham struktur, maka dengan sendirinya nanti di materi 4.2-nya kamu tidak bisa menulis. Itu perlu dipahami. Maka pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan, menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan minggu yang lalu. Lalu nanti kamu buat catatan, kamu ulang kembali, dan Ibu sudah tulis, berikan komentar terhadap apa yang Ibu jelaskan ini. Karena Ibu juga akan mengambil nilai tambahan dari komentar yang kamu sampaikan di kolom komentar nantinya di Google Classroom kita. Paham ya semua? Lanjut, Ibu mulai dari struktur teks. Nah, yang Ibu kita bahas pertama adalah apa yang disebut dengan struktur. Apa itu struktur? Oke, struktur itu adalah bagian atau sistematika atau urutan. Paham ya? Bagian, sistematika atau urutan. Jadi struktur itu urutan dalam penulisan teks rekaman percobaan.
Karena kita tidak bisa menulis tanpa urutan. Urutan ini gunanya adalah sebagai kontrol kita untuk menulis sehingga ada aturan yang jelas, tidak suka-suka. Itu gunanya kita mempelajari struktur. Apa yang dahulu, apa yang nomor 2, apa yang nomor 3, dan apa yang terakhir. Nah, itu pentingnya kita memahami struktur. Maka kamu harus betul-betul paham dengan apa yang Ibu sampaikan ini. Maka Ibu buat dengan model seperti ini. Mohon maaf anak-anak jika Ibu menggunakan barangkali dengan cara yang sangat sederhana. Tapi Ibu merasa penting untuk bicara dengan kamu. Rasanya dengan tulisan hati atau pemikiran Ibu tidak sampai. Karena materi ini sangat penting untuk kamu. Oleh sebab itu, pahami materi ini, jangan dilewatkan, jangan tidak didengarkan. Paham? Kemudian yang kedua adalah ciri kebahasaan. Oke, nah ciri kebahasaan ini adalah bentuk-bentuk kebahasaan yang digunakan dalam menulis teks rekaman percobaan. Nah, untuk kali ini pembahasan yang Ibu berikan untuk ciri kebahasaan nanti di akhir penjelasan Ibu berikan secara sederhana saja. Karena setelah materi atau bab 2 menulis teks pidato, akan Ibu berikan materi khusus tentang kebahasaan yang rangkuman dari bab 1 dan bab 2. Maka di sini nanti penjelasan Ibu mungkin secara singkat saja. Ibu lebih fokus kepada struktur. Oke, paham ya? Tapi harus kita diskusikan juga atau harus Ibu sampaikan supaya kamu paham beberapa hal yang menyangkut ciri kebahasaan teks rekaman percobaan. Oke, lanjut kita nak ya. Kita bahas pokok utama kita, struktur. Tadi sudah tahu struktur itu bagian. Lalu apa saja yang merupakan bagian dari struktur teks? Ya, bagian dari struktur teks. Nah, penjelasan ini bukan hanya butuh hafal saja. Secara teori kamu sudah mengumpulkan tugas, pengertian tujuan, pengertian judul, pengertian apa sudah kamu kumpulkan, sudah kamu kirim. Tetapi Ibu ragu, pahamkah kamu? Mengertikah kamu? Karena ini nanti akan digunakan sekali lagi pada materi berikutnya. Jadi ada hubungan yang sangat penting antara kemampuan kamu mengerti struktur dan kemampuan kamu menulis. Oleh sebab itu, pahami, tidak paham nanti boleh ditanyakan pada kolom komentar. Kita lanjut ya, Nana, mulai dari bagian pertama judul. Apa yang disebut dengan judul? Sebagian kamu sudah merinci jawaban judul dengan benar di tugas. Ibu tidak mengulang. Boleh kamu hafalkan pengertian judul yang sudah kamu tulis di buku catatan kamu. Ibu hanya memberikan penegasan isi karangan atau gambaran umum dari karangan. Oke, itu judul. Nah, judul ini harus terumus dengan jelas. Harus bisa diukur. Harus bisa dilihat hasilnya nanti. Nah, sekarang Ibu ambil satu contoh, misalnya pembuatan tinta tidak terlihat. Nah, ini adalah contoh sebuah teks, judul sebuah teks rekaman percobaan. Oke. Nah, kemudian contoh lain kita lihat di buku kita halaman 17, laporan praktikum jaringan SILEM. Nah, ini adalah juga contoh judul. Oke, nah paham ya? Judul sekali lagi tadi kan harus bisa dilihat hasilnya nanti. Nah, laporan praktikum jaringan SILEM artinya ada yang mau dicari nih, ada yang mau cari yaitu jaringan SILEM, ada yang mau diketahui jaringan SILEM. Ini ada yang mau diketahui pembuatan tinta tidak terlihat. Jadi deskripsinya atau kalimatnya adalah mengandung informasi yang membutuhkan hasil nanti. Ya, paham ya? Oke.
Lanjut, yang kedua, latar belakang. Nah, pada bagian kedua, dalam video yang Ibu sajikan, kemudian di catatan juga di link yang Ibu bagikan, tidak ada latar belakang. Nah, Ibu lengkapi ya, Nak, bahwa pada awal, pada bagian ini ada latar belakang namanya. Nah, nanti catatan kamu dilengkapi saja. Ketika pembuatan tugas juga bagian latar belakang harus ada ya, karena ini sangat penting. Nah, kenapa Ibu tambahkan ini, Nak? Lanjut, struktur teks. Struktur teks tadi adalah bagian atau sistematika atau urutan. Maka urutan teks rekaman percobaan adalah sebagai berikut. Mulai dari atas, yang pertama adalah judul. Judul kamu sudah menuliskan dalam rangkuman kamu, silakan digunakan pengertian yang kamu tulis. Gambaran umum atau isi dari karangan. Jadi gambaran umum isi karangan kita. Boleh kamu membuat judul di sini Bu contohkan seperti yang ada di buku Pembuatan Tinta Tidak Terlihat. Lalu boleh kamu mengambil judul yang ada di kehidupan kamu sehari-hari. Misalnya membuat teh, memasak nasi dan sebagainya. Ambil yang ada di sekeliling kita, karena butuh waktu kalau mengadakan pengamatan-pengamatan yang sifatnya eksperimen, maka ambil memang yang bisa kita amati dalam waktu yang singkat. Lanjut, kita yang kedua adalah latar belakang. Pada materi kita tidak ada latar belakang. Di sini Bu lengkapi. Mohon catatannya dilengkapi ya, ditambahkan. Ada satu lagi di sini Bu tambahkan latar belakang. Apa itu latar belakang? Latar belakang adalah alasan kita, kenapa kita mau meneliti ini. Apa alasan kamu? Lalu atau hal yang membuat kita ingin melakukan pengamatan atau penelitian. Kenapa kita ingin mengamati pembuatan tape singkong? Kenapa kita ingin mengamati pembuatan tahu atau tempe? Nah, itu artinya latar belakang. Artinya antara latar belakang dan judul itu kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa? Apa alasannya saya pilih judul ini? Kamu bisa mencari di Google ya, karena penjelasan rinci nanti akan Ibu jelaskan. Insya Allah kita bertemu dalam pertemuan tatap muka. Tapi pada kesempatan ini mohon banyak membaca, browsing di internet kamu, di Google kamu, apa itu latar belakang dan contoh kalimat-kalimat latar belakang. Nanti untuk tugas boleh mengambil kalimat Google saja ya. Lanjut yang kedua, semoga mengerti ya latar belakang. Kalau belum paham latar belakang nanti boleh ditanyakan pada kolom komentar. Lanjut kita pada rumusan masalah. Juga tidak ada dalam catatan atau dalam tayangan materi. Maka di sini Bu masukkan karena sangat penting. Kenapa rumusan masalah ini, bagian rumusan masalah ini penting adalah ini yang akan kita menjadi dasar pembahasan kita. Ya, yang menjadi dasar pembahasan kita. Apa yang disebut dengan rumusan masalah? Nah, rumusan masalah itu dalam bentuk fisik, dalam bentuk kalimat. Dengarkan ya. Dimulai dari kata tanya apa, kata tanya bagaimana. Ya, nah contohnya begini. Bagaimana pembuatan tinta tidak terlihat? Nah, Ibu menggunakan kata bagaimana. Ini sudah disebut dengan rumusan masalah. Kalimatnya singkat saja, nggak usah macam-macam kalimatnya, cukup itu saja. Bagaimana pembuatan tinta tidak terlihat? Nah, ini rumus yang Ibu berikan nak ya, tolong dipahami. Kata tanya apa atau kata tanya bagaimana plus judul. Judul kamu apa? Tambahkan ini atau ini, mana yang cocok? Karena ini sifatnya langkah-langkah nanti diproses, maka dia lebih condong ke bagaimana karena butuh proses. Paham ya? Jadi bagaimana cara pembuatan, bagaimana cara pencangkokan, bagaimana dan sebagainya. Tambah judul kamu nanti. Paham? Oke, lanjut kita berikutnya. Oke, dah ini nomor 4, tujuan penelitian.
Nah, pengertiannya Ibu tidak tulis lagi, sudah kamu tulis dalam laporan kamu yang kamu kirim ke Ibu, boleh dipakai. Ibu berikan contoh saja. Tujuan penelitian hubungannya dengan rumusan masalah sangat berhubungan sekali. Kalau kalimat rumusan masalah, bagaimana pembuatan tinta tidak terlihat, maka pada bagian tujuan adalah cukup mengganti dengan kata untuk mengetahui plus judul. Ini kan judul. Nah, ini judul. Nah, ini untuk mengetahui. Oke. Nah, nih. Ya. Nah, ini tadi kan bagaimana? Bagaimana hilang lalu ganti untuk mengetahui plus judul kamu. Sambungkan saja kalimatnya. Oke, sederhana. Nah, nanti di tugas 4.2 cukup ini saja. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah macam-macam kalimatnya. Paham? Oke, berikan komentar nanti kalau memang belum paham untuk bagian tujuan. Lanjut kita bagian ketiga, kajian teori. Apa yang disebut dengan kajian teori? Kajian teori ini konsep tentang judul. Nah, judul kita apa? Pembuatan tinta tidak terlihat. Ada ilmu apa yang bisa kita uraikan pada kalimat ini? Ada kata tinta, ada kata pembuatan. Begitu. Nah, untuk melengkapi konsep pada teori ini, buka Google. Nah, penyusunan di kajian teori juga harus sistematis, harus berurut, harus dimulai dari materi yang paling sederhana sampai materi yang agak susah atau yang lebih kompleks lagi, tetapi tetap membahas judul, jangan bahas lain-lain. Sekarang tinta tidak terlihat. Ibu contohkan, kamu butuh materi, butuh kajian teori tentang pengertian tinta. Apa sih tinta itu? Lalu fungsi tinta, kan nyangkut semua ini dengan judulnya. Lalu unsur-unsur pembentuk tinta, kan tinta itu dibentuk karena adanya unsur-unsur apa saja sehingga terjadi tinta. Oke, nah ini ya, nah nih. Nah, jadi itu, nah dan lain-lain. Nah ini contoh saja. Ya, contoh saja. Kalau misalnya nanti pembuatan tempe. Nah, tempe apa saja nanti butuhnya? Ya, butuh mungkin ada 3 utama kalau tempe. Kacang kedelai. Terus apa lagi? Ada ragi. Ada yang lain-lain lagi. Nah, ini yang kita susun, kita kelompokin. Kita uraikan, buka Google-nya. Ya, disusun materinya yang jelas, yang berurut, yang tersusun secara sistematis. Oke. Ya, kalau bahas tentang tempe, tentang kacang kedelai dulu. Kalau tentang ragi dulu. Jadi urutkan A, B, C, D atau 1, 2, 3 di nomor diberikan sub-sub judul maksud Ibu. Ini kan namanya subjudul. Subjudul. Nah, gitu juga yang lain. Oke, paham ya? Google bisa digunakan, cari gampang. Nggak usah panjang-panjang juga nanti ya, karena kita baru ya yang tahap sederhana. Nanti pertemuan insya Allah kita uraikan lagi. Cukup yang singkat-singkat saja. Ya misalnya pengertian atau apanya, nggak usah secara terurai sampai panjang. Tapi kalau mampu tidak apa-apa, boleh digunakan ya. Oke, kalau bisa menguraikan dengan jelas silakan. Tapi tetap menggunakan tulisan tangan ya, tidak diketik. Berlatih menggunakan tulisannya tangannya. Lanjut kita alat dan bahan cukup jelas. Ibu tidak akan menguraikan lagi alat apa yang kita gunakan dalam penelitian, bahan apa yang kita gunakan. Beda dengan alat dan bahan bisa ya. Kalau alat itu sendok, kemudian baskom. Kalau bahan ya kacang kedelai, ragi dan sebagainya. Itu aja. Lanjut berikutnya, prosedur kerja, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini sesuai dengan tahapan yang kita lakukan ketika pembuatan tempe, ketika pembuatan tinta tidak terlihat, ketika pembuatan tape dan sebagainya, ketika memasak nasi dan sebagainya. Ya, itu langkah-langkah. Juga sistematis. Nah, ini kalau nggak sistematis, nanti hasilnya nggak jadi. Ya, itu harus 1 apa, 2 apa. Boleh lihat di contoh yang ada di buku kita. Oke. Berikutnya adalah hasil pengamatan. Nah, kenapa tadi Ibu menambahkan rumusan masalah?
Hasil pengamatan ini jawaban dari rumusan masalah itu. Ketentuannya atau penjelasannya. Jawaban dari rumusan masalah. Jawaban rumusan masalahnya tadi apa? Bu ulangin di sini. Bagaimana pembuatan tinta tidak terlihat? Lalu akan jawabannya, ada jawabannya ya. Nah, itu. Lalu kita contohkan yang kedua. Model penyajian hasil pengamatan ini sesuai dengan pembahasan Ibu juga minggu lalu, ada model pengamatan, ada model eksperimen. Nah, kalau model eksperimen ini biasanya penyajian dalam bentuk data-data hari ke-1, hari kedua, misalnya ini di contoh yang ada di buku kita, Bu sajikan, ambilkan di sini. Oke, nah nih ya. Nah, ini eksperimen dia, mengamati pertumbuhan silam. Dia mencoba untuk nanam silam, satu pakai akar dan satunya nggak pakai akar. Nah, jadi seperti ini pengamatan hari pertama pakai akar begini, hari kedua yang nggak pakai akar begini. Jadi penyajiannya dalam bentuk tabel. Paham? Nah, tapi kalau dia dalam bentuk pengamatan saja, bukan eksperimen, maka hasilnya dalam bentuk deskripsi saja. Apa yang disebut dengan deskripsi? Penjelasan hasil dengan kalimat atau dengan kata. Nah, ini contohnya di sini. Misal, setelah langkah di atas selesai, maka kita berhasil membuat tinta tidak terlihat. Begitu. Jadi kalimat pembedanya hanya dengan menjelaskan hasil dalam bentuk kalimat-kalimat saja. Misalnya masak nasi tadi, setelah kita mencoba untuk memasak nasi, maka didapatlah hasil nasi yang siap kita makan. Nah, itu contoh hasil. Oke, nah hasilnya kan kamu tulis di sini dalam bentuk deskripsi. Tambahlah nanti kalimat-kalimat lainnya. Kalimat-kalimat yang lain. Oke, paham ya? Itu hasil. Jadi jawaban dari rumusan masalah. Kalau pengamatan atau eksperimen, percobaan memang kamu dalam bentuk tabel. Misalnya tempe. Kamu mengamati tempe, maka di situ ada tabelnya. Hari ke-1 amati sudah jamur, misalnya baru sekian persen. Lalu kedua, ketiga, keempat sampai tempe siap untuk digunakan. Begitu juga dengan misalnya penyajian dalam tape juga begitu. Hari pertama belum apa, kedua, ketiganya begitu. Paham ya? Tapi kalau misalnya pembuatan nasi atau pembuatan teh, maka deskripsi. Setelah dilakukan percobaan pembuatan teh, maka didapatlah hasil teh yang siap, yang enak untuk diminum. Nah, misalnya begitu kalimatnya dan lain-lain penjelasannya. Oke, jelas? Nah, itu bedanya nanti. Jadi kelompok jenis pengamatan kamu akan mempengaruhi penyajian hasil, model penyajian hasil eksperimen dengan data hari, data waktu, data panjangnya tumbuhan, misalnya kamu mengamati pertumbuhan kecambah. Kemudian kalau dalam bentuk pengamatan saja cukup mendeskripsikan hasilnya. Setelah dilakukan pembuatan donat dengan menggunakan bahan yang sederhana, maka didapatlah donat yang empuk dan enak dimakan. Nah, itu hasil untuk pengamatan atau yang sifatnya tidak menunjukkan data-data atau angka-angka. Jelas ya? Oke, jadi kita kelompokkan dulu. Kita ini penelitian kita pengamatan atau eksperimen atau melakukan percobaan memang atau sekedar pengamatan biasa. Oke, lanjut. Pembahasan 9, pembahasan. Apa yang disebut dengan pembahasan? Tinjauan secara ilmiah dari hasil yang diperoleh. Maka di sini ada kata ilmiah. Nah, ini yang mengatakan, yang membedakan penelitian kamu adalah penelitian rekaman percobaan dengan yang lain-lain. Dengan laporan perjalanan, dengan laporan kegiatan. Ini yang membedakannya. Ya. Oke, ini sebetulnya bahasan kita pada materi 3.2, 3.1 ulangi. Ya, 3.1. Jadi tinjauan kita adalah tinjauan ilmiah. Maka pada bagian pembahasan apa yang kamu butuhkan, kembali membuka Google. Kenapa terjadinya tape? Kalau singkong ditambah lagi jadi tape?
Kan ada jawabannya di Google, maka di situ kamu uraikan, ya. Kenapa kalau nasi, beras dikasih air, dipanaskan dengan air mendidih sekian akan menjadi nasi, berubah? Jawabannya ada di Google, buka Google, take Google, tulis. Karena kita tidak melakukan pengamatan nyata, ya kita memang sekarang Google karena kondisi kita, ya. Tapi kalau ada pertemuan tatap muka, Ibu berharap sekali memang penelitiannya penelitian langsung, penelitian benar-benaran. Tetapi sekarang cukup kita buka Google dulu, tidak apa-apa. Oke, kenapa tinta ini tidak terlihat, ini warna ini ditambah ini menjadi tidak terlihat, maka kamu buka Google juga, tanyakan sama Google. Jawabannya itulah yang disebut dengan kajian ilmiah. Artinya, prosesnya kenapa ini menjadi ini, tentu ada sebab musababnya, maka itulah yang disebut dengan pembahasan. Jelas? Nah, contoh di buku kita cukup jelas. Kamu boleh membaca di sini, oke nak ya, di bagian pembahasan. Nah ini ada di Google nih, ini ada di Google ya. Kenapa akar kita tanam, tumbuhan kita tanam tanpa akar masih bisa hidup? Kenapa begini ya? Itu ada di Google semua. Jadi boleh kamu cari nanti penelitian kamu ya. Oke, cari yang gampang-gampang aja penelitiannya. Boleh teh tadi, boleh nasi, boleh pembuatan kue, boleh pembuatan lain-lain. Tetapi yang harus kamu pikirkan ada kajian ilmiahnya, ya, ada kajian ilmiahnya. Jadi jangan sifatnya nggak ada kajian ilmiahnya. Misalnya pembuatan daur ulang sampah, itu takut ibu tidak ada kajian ilmiahnya. Koran dibuat jadi bunga, misalnya kenapa begitu? Nah, itu takut. Jadi cari yang memang ada proses kimianya, ada proses ya secara itu kimianya. Karena dia percobaan ya, percobaan itu yang harus kita garis bawahi. Oke, paham? Jadi jangan keterampilan ya, jangan larikan dengan prosedur. Nah, apa bedanya prosedur dengan karya ilmiah? Ya seperti ini. Ada hasil, ada kajian ilmiah. Nah, kajian ilmiah itu tadi seperti yang Bu katakan tadi, ada proses kimia yang membuatkan ini tambah ini menjadi ini. Dan apa penyebabnya itu? Nah, itulah nanti disebut dengan ilmiah. Apa penyebabnya itu nanti akan ditulis di bagian pembahasan. Oke, paham? Semoga paham dengan penjelasan yang cepat. Oke, karena lanjut berikutnya kesimpulan ya. Nah, kesimpulan itu adalah jawaban akhir. Nah, jawaban akhir dari rumusan masalah atau penegasan akhir dari rumusan masalah tambah pembahasan. Jadi, apa yang sudah dijawab, ulangi di sini, sama di sini, kita simpulkan di sini. Ya, misalnya tadi, setelah dilakukan pengamatan terhadap pembuatan tinta tidak terlihat, maka didapatlah hasil dengan tinta tidak terlihat. Ternyata cukup sederhana dan sebagainya, tidak perlu yang mahal-mahal. Kita bisa membuat sendiri misal ya. Nah, itu disebut dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini proses bahasa kamu sebetulnya. Cukup kalimat-kalimat kamu sendiri. Berlatih ya, membuat kalimat. Kalau yang lain kita bisa memadukan dengan mencari di internet. Oke, paham nak ya? Ada yang belum paham nanti bisa kamu tanyakan di kolom komentar kita. Lanjut lagi berikutnya adalah ciri kebahasaan. Ibu mengambil di sini ya. Semoga bisa terbaca. Tetapi kalau tidak berbaca, ternyata dari tugas-tugas yang kamu kerjakan, kamu sudah benar membuat catatan tentang ciri-ciri kebahasaan. Ibu tidak akan menguraikan satu persatu. Nanti pada bagian materi tertentu setelah teks yang kedua, teks pidato, Ibu akan membahas secara khusus tentang kebahasaan. Jadi Ibu satukan nanti supaya nanti tidak banyak waktu yang kita butuhkan. Ada sinonim, ada entonim, ada perba, ada kalimat perintah, ada kata hubung, ada kata bilangan. Ini akan Ibu bahas secara khusus, ya. Catatan yang kamu berikan yang belum lengkap dilengkapi, contohnya dan sebagainya. Karena ada juga yang mengumpulkan hanya
disebutkan bagian-bagiannya saja, ciri-ciri umumnya saja tanpa menyebutkan contohnya, tanpa menguraikan contohnya. Itu harus dilengkapi lagi. Karena kita nggak mengerti perba itu apa, perintah itu apa, hubung itu apa, sinonim itu apa, antonim itu apa, bilangan itu apa, dan sebagainya. Ya, kamu lengkapin saja yang belum lengkap. Karena nanti ujian kita atau ulangan harian, ulangan MIT mungkin sumbernya dari semua materi yang Ibu berikan. Itu yang harus dipahami. Ibu tidak akan lari kepada materi-materi lain. Ibu akan mengambil dari materi yang kita bahas, yang Ibu tampilkan di Google Classroom. Itu inti dari materi kita. Demikian pembahasan Ibu secara singkat tentang struktur, tentang ciri kebahasaan. Semoga kita bisa bertemu pada jam tatap muka, jadi kita lebih bisa membahas secara tuntas tentang struktur dan kebahasaan. Untuk kegiatan berikutnya kita akan masuk di materi 4.2, menulis teks rekaman percobaan. Semoga materi ini dipahami dan siap-siap untuk mencari tema, untuk mencari judul. Pertemuan berikutnya kita akan menulis, ya. Menulis akan dipandu nanti dalam pertemuan di Google Classroom. Jadi mohon kamu pada jam itu nanti berada di kelas, tidak berada di lain tempat, sehingga kita bisa berkomunikasi walaupun hanya lewat komentar. Demikian untuk tugas kita, untuk penjelasan Ibu, tolong dibuat tugas untuk 4.2 pada pertemuan berikutnya. Artinya Ibu siapkan waktu itu untuk konsultasi, ya, untuk konsultasi dari sudah yang kamu kerjakan. Kalau benar nanti akan Ibu berikan komentar benar, bisa Ibu kembalikan. Tapi ya kalau yang masih salah juga nanti akan Ibu berikan komentar. Ya, pada pertemuan itu Ibu sudah bisa, kamu sudah mengumpulkan, sudah mengirimkan tugasmu. Pada pertemuan berikutnya Bu ulangi, kamu sudah mengirimkan tugasmu, tetapi akan Ibu berikan komentar jika tugasnya sudah bagus ataupun belum, sudah benar ataupun belum. Artinya sudah ada bahan yang akan kamu kirim pada hari itu. Ibu tunggu pada jam pelajaran berikutnya pada materi tetap di 4.2, yaitu menulis teks rekaman percobaan. Demikian, belum jelas boleh dilanjutkan dengan komentarnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat.